Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam bahaya dan kebinasaan. La tadarrar wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ad-dararu yuzal. Setiap bahaya itu harus dihindari. Dan juga memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya. Ketaatan tanpa reserva. Umat Islam dalam menjalankan ibadah itu tentu saja ikut dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ada segelintir oknum umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai disinyalir masih membandel terhadap instruksi Bupati Heribertus GL Nabit tentang penegasan pencegahan penyebaran COVID-19 di kabupaten ini. Lebih khusus lagi, ini terkait penerapan protokol kesehatan yang ketat yang berlaku di lingkungan rumah ibadah umat Islam saat melaksanakan sholat berjamaah pada hari Jumat dan Hari Besar Islam. Soal ini, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Manggarai sebenarnya telah mengingatkan agar seluruh umat Islam di wilayah tersebut taat dan patuh terhadap keputusan pemerintah. Khusus tentang penerapan protokol kesehatan yang ketat tersebut tertuang dalam instruksi Bupati Manggarai nomor HK-23-2021 tentang penegasan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manggarai yang ditandatangani Bupati Nabit pada 14 Juli 2021 di Ruteng. Instruksi Bupati Nabit ini berlaku sejak 21 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Bupati Manggarai bahkan telah memperpanjang masa berlaku instruksinya hingga 8 Agustus. Ini sama artinya instruksi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Kabupaten Manggarai masih diterapkan sepekan ke depan. Terbit dan beredarnya instruksi Bupati yang diperpanjang berlakunya hingga 8 Agustus tadi niscaya berhubungan erat dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Informasi resmi Satgas Penanganan COVID-19 yang dilansir Senin 2 Agustus kemarin, data warga Manggarai yang terkonfirmasi positif COVID-19 tercatat 77 orang meninggal dunia dari 4.889 kasus warga Manggarai yang terkonfirmasi positif COVID. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Manggarai telah menyerukan agar umat Islam di daerah ini, terutama di Kota Ruteng, taat dan patuh pada instruksi Bupati Nabit tersebut. Kegiatan ibadah sholat berjamaah di masjid yang berada di Kota Ruteng dibatasi sesuai instruksi Bupati. Hal ini diungkapkan Ketua MUI Kabupaten Manggarai Haji Amir Faisal Kelilau dalam wawancara khusus di Ruteng kemarin. Berikut petikan wawancara Floresnet TV Floba Mora Dewata Media Group dengan sesepuh umat Islam Manggarai Raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang situasi dan kondisi Manggarai yang berhubungan dengan ancaman pandemi COVID-19 dewasa ini, sebetulnya sama halnya seperti dirasakan juga di seluruh daerah, bahkan di seluruh tanah air. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini dihadapi oleh umat Islam di kabupaten ini, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah, khususnya salat, baik itu salat 5 waktu, salat Jumat, dan juga salat-salat pada hari raya besar Islam, Idul Adha, Idul Fitri, dan segalanya. Tentu saja umat Islam sebagai bagian dari rakyat Manggarai dan bagian dari bangsa ini harus taat pada aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah untuk menyelamatkan umat dari ancaman bahaya pandemi ini yang tidak bisa dihindari. Tapi yang penting umat selama ini harus taat
pada ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Karena bagaimanapun juga ada dasar yang harus kita taati, itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Umat ini disuruh untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, yaitu taat kepada pemerintah. Sehingga adalah satu kewajiban yang tidak bisa dielakkan lagi oleh umat Islam di daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Manggarai secara keseluruhan. Demikian, sudah sewajarnya dan sepatutnya umat Islam di daerah ini harus ikut taat pada berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah demi keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan, yaitu taat untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ketaatan ini penting sekali, karena memang dalam Islam juga telah letakkan landasan dalil-dalil yang kuat. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada engkau diutus ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Di bagian lain juga disebut, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam bahaya dan kebinasaan. La tadarrar wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ad-dararu yuzal. Setiap bahaya itu harus dihindari. Dan juga memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya. Ketaatan tanpa reserve. Umat Islam dalam menjalankan ibadah itu tentu saja ikut dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan selama ini pengamatan kami bahwa itu kita sudah jalankan. Tetapi apa yang kita jalankan ini ada sebagian masih belum menjalankan secara utuh aturan-aturan yang dilakukan ini yang penting. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman, kesadaran dari kita sendiri. Kalau kita ingin menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan anak, istri, keluarga di rumah, dan menyelamatkan masyarakat secara keseluruhan. Yang selalu kita lakukan adalah salat berjamaah. Salat berjamaah itu, entah itu salat 5 waktu di masjid, salat Jumatan, salat hari-hari raya besar Islam. Umat Islam harus patuh dan taat secara ketat pada protokol kesehatan yang kami sebutkan tadi. Untuk salat berjamaah di masjid, apa itu salat 5 waktu, apa salat Jumat, maupun salat-salat hari raya besar Islam, hendaknya umat Islam harus taat. Kalau dianjurkan supaya kita semua tidak salat di masjid tetapi salat di rumah. Dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah ini, memang ada sepuluhan kecil dari umat yang kurang mentaati aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Kiranya bisa lebih tegas dan lebih concern terhadap situasi umat yang kurang taat dalam menerima aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah, terutama menyangkut salat berjamaah di masjid.